Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, dimanapun penonton berada, semoga terus dalam lindungan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang menghadirkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat maha melindungi, maha memberi rizki, maha melapangkan, maha memudahkan. Dan apabila dia menghendaki menyusahkan perkara kita, urusan-urusan kita, maka mudah baginya. Jadi semua tergantung pada kehendak Allah. Lalu bagaimanakah cara agar kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Allah? Ya, kita berkehendak ini, tetapi Allah berkehendak yang lain, maka kehendak lain itulah yang terjadi. Akan tetapi ketika kita berkehendak ini dan Allah juga berkehendak seperti itu, maka terjadilah itu. Caranya bagaimana? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, di dalam Al-Quran. Nuzulam min ghafurir rahim. Yaitu ketika kita dapat menunaikan apa yang Allah kehendaki, insya Allah Allah pun akan menghendaki apa yang kita kehendaki. Misalkan nih, suami istri, sang suami mengabulkan hajat istrinya, insya Allah istrinya pun akan mengabulkan hajat suaminya. Jadi saling. Jadi kita kepada Allah itu saling menjalin cinta, karena Allah Rabb, Tuhan kita semua, dan harus mencintai Allah di atas daripada segala-galanya. Nah, Allah Maha Pelindung tadi. Lalu kenapa terkadang perlindungan Allah tidak sampai kepada diri kita? Ini bisa jadi bahan koreksian bagi diri kita. Barangkali kita jauh dari apa yang Allah sukai. Misalkan menangani orang kerasukan jin. Itu memang sulit sih diterjemahkan ke dalam hal yang sifatnya ilmiah. Tetapi kerasukan jin itu memang benar adanya. Kerasukan itu seperti kontrol diri itu dikontrol oleh bukan dirinya, tetapi makhluk halus, makhluk gaib, dan itu ada. Lalu kenapa ketika kita bacakan ayat kepada orang tadi tidak mempan, sedangkan orang lain yang membacanya mempan? Tidak berefek ayat tadi, sedangkan orang lain yang membacanya berefek. Nah, barangkali koneksi kita kepada Allah yang sedang jauh. Ya. Karena kalau sudah Allah itu cinta kepada kita, baru bergertik saja hati ingin seperti ini, ingin seperti itu, insya Allah lekas dikabulkan oleh Allah. Sama halnya seperti suami istri. Lagi ini saya memberikan contohan, bukan berarti Allah itu seperti makhluk, bukan. Hanya contohnya saja. Sang suami istri cinta sama istrinya. Istrinya mau makan sate, cepat tuh, tanpa basa-basi langsung dibelikan oleh suaminya. Itu cinta namanya. Kalau lambat responnya, berarti ada sesuatu itu. Ya. Jadi periksa hubungan kita sama Allah. Ya. Apakah kita ini banyak maksiat, ya, sehingga pertolongan Allah itu tidak sampai kepada kita. Sebenarnya setiap saat Allah pelihara diri kita. Akan tetapi ada sebab-sebabnya kenapa perlindungan itu tidak sampai kepada kita. Atau misalkan rezeki kita sudah ada hari-hari dan pasti akan sampai kepada kita. Tidak ada yang dapat menghalangi rezeki kita sampai kepada diri kita. Kalau tidak sampai berarti memang bukan rezeki kita, gitu aja.
Nah, tetapi ada sebab-sebab tertentu yang kenapa rezeki tadi lambat baru sampai kepada kita. Misalkan seorang pemabuk. Nah, dengan sebab dosanya tadi Allah ingin mengajarkan bahwasanya itu salah. Akhirnya dibikin hidupnya sulit. Rezekinya rusak. Karena biasanya orang yang mabuk ini atau ketagihan makan sabu, minum pil, ya, obat-obatan terlarang itu, dia ketagihan biasanya. Kalau dia nggak mengkonsumsi itu dalam sehari, bisa saja dia menjual barang-barang yang ada di rumah. Itu justru makin mempersulit ekonominya. Judi juga begitu. Judi itu hanya iming-iming iblis bahwasanya menang bakal kaya. Padahal dalam sejarah tidak pernah kita dengar ada orang yang main judi kaya, tidak ada pernah. Meskipun menang ya mungkin sesaat. Setelahnya kalah lagi, akhirnya penasaran, terus dicoba, akhirnya bangkrut. Ya. Tidak akan bahagia apabila kita itu menempuh jalan dengan jalan-jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyimpang daripada yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, jadi yang perlu dikoreksi dalam hal pertolongan Allah ini adalah bagaimana sih kedekatan kita kepada Allah. Ya, cinta kita kepada Allah bagaimana? Barangkali itu yang dapat saya sampaikan mengenai pertolongan Allah ini. Jadi bukan berarti Allah tidak memperhatikan kita. Allah memperhatikan, Allah selalu mengawasi dimanapun kita berada. Akan tetapi terkadang musibah itu Allah datangkan supaya mengingatkan kita agar kembali lagi kepadanya. Untuk merenungi diri ini. Apakah dalam ketaatan hidup ini atau dalam kemungkaran. Ya, semoga Allah bimbing hati kita untuk dapat mengoreksi diri sendiri. Karena itu salah satu ciri kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yaitu mau menelaah, mengoreksi sedikit demi sedikit diri ini yang mana yang kurangnya, agar kita bisa hidup sesuai Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW, agar mendapatkan sa'adah fid dunya wa sa'adatu fil akhirah, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.